Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita menikmati menu sarapan pada saat pagi hari ini yang menyehatkan rohani kita. Pada pagi hari ini saya ingin mengambil satu tema, belajarlah selalu bersyukur. Kalau kita mempelajari bersyukur, ucapan syukur sesuatu persembahan kepada Allah, bagaikan satu dupa yang harum yang menyenangkan hati Allah, yang keluar dari bibir kita, satu sanjungan dan memuliakan Allah. Bersyukur kita juga bisa menerima, menikmati pemberian Allah, apa yang kita miliki, walaupun hidup kita tidak berkelimpahan, baik senang maupun susah, tetaplah bersyukur, maka damai sejahtera Allah itu akan turun di dalam hati kita, memenuhi kehidupan kita. Saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam Efesus pasal 5 ayat ke-20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dari ucapkanlah syukur dalam segala sesuatu. Seperti saya uraikan tadi, mungkin kondisi kita tidak nyaman pada hari ini, susah, banyak pikiran, banyak masalah. Tetapi pada hari ini kita mau belajar, mengucap syukurlah dalam keadaan apapun, kita bisa menerima kehidupan kita yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya sambung dengan Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi di dalam kehidupan kita ini selalu mengucapkan syukur itu dalam perkataan dan juga di dalam perbuatan. Pada hari ini saya ingin memberi satu ilustrasi. Di sini seorang developer ya, atau developer perumahan. Di sini dia mempunyai pegawai yang akan memasuki pensiun ya. Lalu dia berkata pada kedua orang ini, saya memberi nama A dan B, dari Bapak A dan Bapak B. Nah, seorang bos perumahan ini, dia berkata kepada kedua pegawainya, memang kedua pegawai ini ada sifat yang berbeda. Bapak yang A ini, kalau dia bekerja itu rajin ya, masuk dengan tepat waktu, bahkan bekerja itu dengan senang hati, tidak bersungut-sungut. Dia bekerjakan apa yang dia kerjakan itu dengan semangat yang baru, penuh tanggung jawab. Beda dengan Bapak B. Kalau dia masuk kerja itu selalu banyak kata-kata yang gerutu, bersungut-sungut. Kadang-kadang itu dia bercerita itu setiap hari hanya mengeluh saja. Nah, ini developer ini, perumahan ini berkata kepada kedua bapak ini, tolong pada hari-hari ini aku memberi tugas pada kamu, bangunkanlah rumah. Dia katakan rumah ini sekian lebarnya, tingginya, dan juga seluruh keuangan nanti akan ditanggung oleh dia. Bangunlah rumah ini seindah mungkin. Lalu Bapak A ini mengerjakan apa yang dikerjakan, yang diperintahkan dengan hati yang senang. Dia membangun rumah itu dengan seindah mungkin. Walaupun rumah itu tidak terlalu luas, dia membangun tingkat 2, lalu dia memberikan bagasi di bawah, bahkan dia juga memberikan kolam renang yang kecil di dalam rumahnya, bahkan dia memberikan lampu-lampu yang cantik. Rumah itu begitu indah sekali. Tetapi dengan Bapak B ini berbeda, dia membangun itu dengan hati yang tidak senang, bahkan dia mengomel. Selama ini aku sudah susah payah bekerja, tapi tidak pernah aku mendapatkan hadiah. Ketika kedua rumah ini selesai, nah bosnya ini sangat senang ya, karena perintah yang diperintahkan itu membangun rumah sudah dikerjakan dengan baik. Nah, lalu dia bilang begini,
Bapak kan akan masuk pensiun dan saya memberikan rumah ini kalian masing-masing sesuai dengan apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian bangun itu adalah milik kalian. Nah, kedua orang ini sangat kaget ya, Bapak A sama B ini kaget. "Boh, rumah ini ternyata adalah milik saya sendiri yang saya bangun." Nah, lalu Bapak A ini sangat senang ya. Dia kaget tapi senang karena dia membangunnya dengan hati yang senang. Dia menerima rumah itu dengan rumah yang sangat bagus dan cantik, dan rumah itu menjadi satu kerinduan dia, idaman dia. Tapi beda dengan Bapak yang B ini, karena dia sebelumnya sudah bersungut-sungut. Nah, dia merasa menyesal. Kenapa dia melakukan tugasnya itu tidak sepenuh hati, tidak bertanggung jawab, asal-asalan. Nah, akhirnya dia mendapatkan rumah yang jelek, rumah yang asal-asalan dia bangun. Nah, dari kedua kisah ini ya, kedua bapak ini kita bisa mengambil contoh bagaimana kita juga sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Kita belajar bersyukur apa yang kita miliki dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam hidup kita sehari-hari. Seperti firman Tuhan katakan, di dalam perkataan dan perbuatan. Jadi kehidupan kita itu nyata. Berada di rumah, berada di luar, di tempat kerja, hidup kita itu menjadi berkat. Jangan kita bersungut-sungut di hadapan Allah atau menyalahkan kepada Allah. Biarlah kita mau belajar dari firman Tuhan ini, supaya hidup kita menjadi satu diberkati hari-hari kita yang kita lalui. Kalau kita bekerja, bekerjalah dengan sungguh, dengan sepenuh hati dan tanggung jawab kepada majikan kita, terutama juga kita melayani dalam rumah Tuhan dengan penuh tanggung jawab kepada Allah. Apa yang kita kerjakan itu semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan bacakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Dari tetaplah mengucap syukur dalam segala hal, di dalam doa kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau belajar apa yang kita lakukan dalam hidup kita itu boleh menyenangkan hati Allah. Saya akan bacakan ayat yang terakhir di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi, dalam kehidupan kita, pakailah ucapan-ucapan bibir kita itu seperti tadi saya katakan, seperti dupa yang harum yang menyenangkan hati Allah. Pakailah mulut kita juga untuk mempermuliakan Allah. Kiranya berkat renungan pada saat pagi hari ini boleh memberkati kita semuanya. Di Tuhan.